Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ayahku adalah kebenaran. Ayahku adalah kebenaran. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 20 ayat 32 sampai dengan ke-34 dan ayat 41 sampai dengan ke-43. Ayat 32 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud sebelah bukit batu. Ia sujud mukanya ke tanah menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pulang ke kota. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami harus bersahabat dengan kebenaran. Ayah kami dan orang tua kami adalah kebenaran, dan kami ingin hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada peristiwa ini kita bertemu dengan Saul sebagai ayah daripada Yonatan, dan Yonatan adalah anaknya Saul, dan ada Daud yang sesungguhnya adalah raja yang sudah diurapi, yang menggantikan ayah Yonatan, yaitu Saul. Kita melihat ada seorang anak yang sangat luar biasa yang berjuang memberikan dampak-dampak yang baik kepada ayahnya. Dan saya percaya Yonatan adalah pribadi yang sangat baik, yang mendapatkan pelajaran dari ayahnya, semua pendidikan-pendidikan yang baik dari ayahnya, dari Saul. Tentu Saul dalam segala keburukannya dia punya juga kelebihan. Dia dengarkan, dia mentaati, dia mengikuti. Jadi apa yang diajarkan oleh ayahnya sesuai dengan kebenaran firman Allah, oleh Yonatan ditaati, oleh Yonatan diikuti, dan oleh Yonatan dilakukan. Namun tatkala kemudian ayahnya tidak hidup dalam kebenaran, punya sebuah keinginan untuk membunuh Daud, karena iri hati, karena persaingan, karena Daud dipilih menjadi raja menggantikan dia, karena Daud menjadi lebih baik, Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Kecemburuan, iri hati, posisi kedudukan membuat ayah daripada Yonatan yang bernama Saul tidak hidup dalam kebenaran. Saul menciptakan kebenaran sendiri. Segala sesuatu yang diinginkannya, segala sesuatu yang diharapkannya, itu adalah kebenaran. Kalau orang lain tidak mengikuti apa yang menjadi dianggap kebenaran oleh Saul, maka orang tersebut harus dimusnahkan. Caranya bagaimana? Yaitu harus dibunuh. Bahkan kita melihat Yonatan sendiri, anaknya itu akan dibunuh, dilempari tombak, dan Saul mengatakan kepada anaknya, yaitu engkau anak sundal. Mengapa? Karena Yonatan lebih berpihak kepada Daud. Lebih tepatnya adalah Yonatan lebih taat berpihak kepada kebenaran. Sehingga tema yang kita pelajari saat ini adalah ayahku adalah kebenaran. Jadi siapa ayah daripada Yonatan? Yaitu kebenaran. Ayahnya adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah satu bagian yang harus ditaati sepenuhnya, dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dikurangi. Yonatan sangat paham bahwa Daud tidak bersalah, tapi ayahnya ialah yang bersalah. Yonatan terus berjuang agar Daud dan Saul memiliki kembali hubungan yang baik. Tapi Daud sangat tahu dengan jelas bahwa dia menjadi sasaran untuk pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Sebelum Saul melakukan niatnya untuk membunuh Daud, Daud sudah memahami itu, dan dia meminta izin untuk pulang ke Bethlehem sebagai sebuah alasan, karena ada upacara pengorbanan bersama dengan kaumnya. Tetapi sesungguhnya Daud bersembunyi di bukit batu, dan Yonatan tahu Daud bersembunyi di bukit batu tersebut. Tatkala peristiwa kemudian bagaimana ayahnya Saul sudah mencoba untuk membunuh Yonatan, jadi tidak hanya Daud yang akan dibunuh oleh Saul,
tetapi juga Yonatan anaknya. Dalam hal ini kita melihat betapa jahatnya dosa, betapa bahayanya tatkala seseorang sudah menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran. Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Allah, dan Saul sendiri memang sudah meninggalkan jalannya Tuhan. Dia memakai jalannya sendiri dengan posisinya sebagai raja, kekuatan yang masih ada pada dirinya. Dia mencoba untuk menjebak Daud untuk bisa makan bersama-sama yang disebut dengan pada bulan baru. Mungkin Saul sudah punya rencana-rencana khusus untuk membunuh Daud dengan caranya, sekalipun dalam Alkitab tidak dijelaskan, tapi motifnya jelas ingin menghancurkan dan membunuh Daud. Tatkala paham dan tahu ternyata Yonatan bersekongkol anaknya dengan Daud, maka keinginan daripada Saul membunuh kedua-duanya karena dalam kondisi emosi. Di saat itulah kemudian Yonatan meninggalkan ayahnya. Dia marah karena ayahnya tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi Yonatan tidak mendengar apa kata ayahnya, karena ayahnya dari Yonatan secara fisik memang Saul, secara biologis memang Saul. Tapi ayah daripada Yonatan adalah kebenaran. Sehingga tatkala orang tua mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita boleh menolaknya. Kita boleh tidak taat apa yang diajarkan oleh orang tua, sebab ayah kita yang sesungguhnya adalah Bapa di surga. Ayah kita yang sesungguhnya adalah kebenaran. Sehingga jikalau siapapun itu, guru sekalipun, dosen sekalipun, orang tua sekalipun, tatkala mengajarkan sesuatu dan punya niat-niat busuk dan buruk yang bersifat kejahatan dan bersifat dosa, kita harus menolaknya dan tidak mengikuti apa yang diajarkannya. Sehingga Yonatan dikatakan secara fisik memang dia punya ayah bernama Saul, tapi ayah dari Yonatan sesungguhnya adalah kebenaran. Sehingga tema yang kita pelajari adalah ayahku adalah kebenaran. Pada saat itulah Yonatan melindungi Daud agar tidak menjadi sasaran pembunuhan oleh ayahnya. Firman Tuhan berkata, tatkala Yonatan menemui Daud yang bersembunyi di bukit, maka pulanglah budak itu, karena dia membawa budak supaya tidak diketahui. Budak itu pulang. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud pergi, dan Yonatan pulang ke kota. Demikian indah persahabatan daripada Yonatan dan Daud. Apa yang menyebabkan Yonatan dan Daud punya persahabatan yang luar biasa? Karena Yonatan bersahabat dengan kebenaran, Daud bersahabat dengan kebenaran. Ayah dari Pak Yonatan bukan hanya Saul secara biologis, tapi Allah dan kebenaran. Ayah dari Daud tidak hanya Isai, tapi kebenaran. Sehingga boleh dikatakan setiap kita masing-masing punya orang tua, punya ayah yang bernama kebenaran. Oleh sebab itu temanya adalah ayahku adalah kebenaran. Kita harus dipimpin oleh kebenaran. Kita banyak guru, kita punya orang tua, kita punya mentor, kita punya pelatih, kita punya pendeta. Namun sesungguhnya orang tua dan ayah kita yang sesungguhnya adalah kebenaran. Dan kita senantiasa hidup dalam kebenaran sebagaimana Yonatan sudah menunjukkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Ayahku adalah kebenaran. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, katakan ayahku adalah kebenaran. Amin.